Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya banggakan, saya coba akan memberikan satu highlight tentang bagaimana kita memahami sebuah perekonomian Indonesia pada masa rezim Orde Lama, kemudian ke Orde Baru dan juga Orde Reformasi. Secara singkat, perjalanan ekonomi Indonesia di era Orde Lama itu diwarnai oleh berbagai macam konflik internal, ya, pergolakan bagaimana masalah intrik-intrik, ya, karena adanya komunisme, ya, yang terus merongrong pemerintahan rezim Bung Karno, ya. Kemudian juga ada isu-isu untuk memecahkan diri bangsa Indonesia dengan munculnya gerakan-gerakan separatis di beberapa wilayah, ya, di Sumatera, ya, kemudian di Papua, kemudian juga di daerah ataupun di kawasan Maluku, ya. Nah, dengan Maluku Selatan, Republik Maluku Selatan. Kemudian kita memahami bahwa secara ekonomi, apa perjalanan ekonomi di rezim Orde Lama, ya, sebenarnya sempat tumbuh cukup baik, ya. Pertumbuhan ekonomi itu sempat menyentuh kisaran ya sekitar 7% lah, ya. Kemudian tapi di akhir Orde Lama, ekonomi terus memburuk dan ditandai dengan inflasi yang sangat tinggi, hyperinflation sampai dengan 650%, yang menjadikan rezim Orde Lama itu tidak mampu untuk bertahan. Yang paling khas dalam rezim Orde Lama adalah adanya satu gerakan, ya, pengkhianatan dari Partai Komunis Indonesia untuk mengambil alih kekuasaan secara tidak sah, ya. Ada upaya-upaya kudeta, ya, yang dilakukan oleh gerakan PKI yang kita kenal dengan pengkhianatan gerakan 30 September tahun 65. Nah, rezim Orde Lama melalui Bung Karno tumbang di tahun 66 dan langsung estafet kepemimpinan kepada Pak Harto, seorang jenderal militer yang mencoba untuk memperbaiki ekonomi yang sangat parah dengan estafet yang tidak mudah, karena secara politik Pak Harto juga harus membereskan bagaimana sisa dari gerakan G30 SPKI tersebut, ya, sehingga pada tahun 66 terjadi tongkat estafet, tapi Pak Harto baru mulai bisa berkonsentrasi bekerja di tahun 69 dengan Repolitas I-nya. Repolitas I terus bergerak dan ekonomi Orde Baru ditandai dengan sebuah ekonomi yang dibilang rata-rata 8%, 7% itu setiap tahun ekonomi bertumbuh, dan kita kenal dengan adanya satu keadaan oil boom, ya, oil boom, sebuah keadaan di mana ekonomi Indonesia disupport oleh ekspor minyak dunia, ya, yang waktu itu akibat adanya sebuah pembatasan dari OPEC akibat adanya konflik Irak-Iran. Kemudian Indonesia mengambil alih peran di dalam pensuplaian minyak internasional yang menjadikan devisa Indonesia cukup terbantukan dari kegiatan ekspor minyak tersebut. Kita kenal dengan sebuah kemapanan di era 80. 90-2000 ekonomi terus dinamis dan muncullah di akhir perjalanan Orde Baru, ya, yaitu adanya sebuah krisis moneter di tahun 98 yang menghantarkan ekonomi Indonesia ke titik yang terendah, ya, depresiasi nilai tukar rupiah sampai dengan 17.500, menjadikan ekonomi ini tidak dapat ditolong lagi. IMF coba untuk menjadi pahlawan, tetapi justru sayang, IMF itu justru memberikan sebuah standar ganda ketika dia memberikan satu bantuan untuk perbaikan ekonomi, tapi dia mensyaratkan adanya beberapa perubahan pada regulasi internal, termasuk diantaranya pembatasan Bulog untuk menjadi lembaga Bapperstok di setiap atau di seluruh sebagian besar, ya, komoditi pangan. Hal itu tentunya membuat ekonomi Indonesia menjadi terbuka. Liberalisasi menjadi sebagai gerbang awal intervensinya IMF.
Pak Harto tidak dapat diselamatkan karena ekonomi sudah sedemikian memburuk. Di reformasi, ya ketika Pak Harto memutuskan untuk mundur dari kepemimpinan Orde Baru masuk kepada kepemimpinan Pak Habibie, Pak Habibie membuat suatu gebrakan deregulasi ekonomi, diantaranya munculnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 99 tentang larangan praktek monopoli, dan persaingan tidak sehat memunculkan sebuah suasana baru. Ya, perusahaan-perusahaan baru muncul, ya, memungkinkan Indonesia untuk bisa bangkit kembali. Ya, berbagai macam rintangan peraturan dipangkas habis oleh Pak Habibie sehingga memunculkan entrepreneur-entrepreneur baru dan memunculkan ekonomi yang lebih berkeadilan. Nah, sampai dengan sekarang kita sudah masuk dalam era reformasi, keterbukaan berpendapat, demokrasi sudah semakin digalakkan lagi, tapi memang kita masih punya PR besar, yaitu adanya KKN yang belum juga tuntas. Kita berharap dalam ekonomi nasional ini bahwa kita semakin bisa dewasa, semakin menjaga persatuan, dan ingat bahwa ekonomi tidak lepas dari unsur politik. Oleh karena itu, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di negara besar yang sangat luas ini itu sangat dibutuhkan oleh sebuah perekonomian nasional. Itu kira-kira menjadi sebuah highlight bagaimana ekonomi dari sejak Orde Lama, Orde Baru, dan Orde pemerintahan sekarang itu reformasi. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.